Selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh luar biasa, Allah kita baik di setiap waktu, dan di segala waktu Allah kita selalu baik untuk kita. Hari ini, pagi ini, saya akan membawakan perenungan firman Tuhan dengan judul Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Adapun pembacaan firman Tuhan terambil dalam Mazmur 62 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka pada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 di sana dikatakan demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Akhir-akhir ini, banyak manusia menjadi tidak tenang, gelisah dan hidup di dalam ketakutan. Semua ini disebabkan karena banyak mendengar dan melihat berita-berita yang ditayangkan di televisi dan juga membacanya di media sosial. Terutama tentang berita yang paling menghebohkan dunia belakangan ini, yaitu penyebaran wabah virus corona COVID-19 yang dimulai dari Wuhan, Cina penyebarannya, hingga tersebar ke berbagai belahan dunia. Wabah ini telah menelan begitu banyak korban jiwa dan masih terus menyebar kemana-mana, sehingga satu persatu, saudara, negara memutuskan untuk lockdown demi mencegah penyebaran yang semakin meluas. Saudara, apa reaksi kita ketika kita tahu bahwa di negara kita, kemudian di kompleks tempat kita tinggal, telah ada beberapa orang yang terinfeksi virus tersebut? Pasti kita merasa takut. Ada rasa panik, khawatir. Itulah yang pasti akan terjadi. Lalu kita merasa tidak tenang. Kita mulai melakukan langkah-langkah pencegahan seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker, tidak lagi membeli makanan di luar, lebih baik memilih untuk memasak sendiri, walaupun ya agak repot sih ya. Menjaga jarak aman dengan orang lain gitu ya. Membatasi aktivitas di luar rumah, dan bahkan kita akan melarang orang-orang yang keluarga kita, anak-anak kita untuk keluar rumah. Dan yang lebih parah lagi, ketika kita membuka media sosial atau televisi, kita melihat rasa panik dan kekhawatiran begitu besar menguasai beberapa orang, sehingga mereka mengambil langkah untuk memborong begitu banyak bahan makanan dan begitu banyak bahan makanan dan grocery, bahkan toilet paper gitu ya, untuk persediaan mereka selama lockdown gitu ya. Dan itu menyebabkan banyak orang juga menjadi ketakutan untuk tidak kebagian, dan memang ada yang tidak kebagian. Dan sebagian orang bahkan membabi buta memborong makanan dan minuman kaleng yang tidak diperlukan sebenarnya. Tetapi kepanikan dan ketakutan manusia kerap kali membuat manusia itu melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal. Yang kasihan adalah orang-orang yang keuangannya sangat terbatas, yang hanya mampu membeli makanan untuk sehari, karena mereka adalah pekerja harian yang mendapat upah harian juga.
Bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, gelandangan, orang-orang miskin? Bagaimana mereka menghadapi hari-hari yang sulit ini, saudara? Bagaimana mereka menghadapi hari esok? Masih adakah harapan untuk menyongsong hari esok buat mereka? Saudara, saya membaca berita bahwa ada seorang lansia yang pergi untuk berbelanja bahan makanan. Dan ketika ia masuk di supermarket, yang ia dapati hanyalah rak-rak kosong. Ia pergi ke rak di mana tempat roti, dan ia tidak menemukan apa-apa di situ. Saudara bisa bayangkan betapa sedih hatinya ketika dia berpikir bahwa mungkin sebentar malam dia akan kelaparan, atau mungkin besok tidak ada lagi makanan yang bisa dia makan. Tapi beruntung, saudara-saudara, kejadian itu dilihat oleh seorang wanita muda yang juga saat itu sedang berbelanja. Lalu ia menghampiri orang tua ini dan menyerahkan sebungkus roti kepadanya. Karena kebetulan wanita ini membeli 2 gitu ya. Dan dia memberikan yang satunya kepada orang tua ini. Orang tua ini menerima bungkusan roti itu dengan senyum di wajahnya, yang memancarkan bahwa betapa ia sangat berterima kasih atas secercah harapan yang diberikan untuk menyongsong hari esok. Ternyata, saudara-saudara, masih ada orang-orang yang mampu menunjukkan kasihnya kepada sesama dan memilih untuk mengambil sikap yang berbeda walau dalam situasi yang sama-sama sulit dan penuh ketidakpastian. Mengapa ada orang-orang yang bisa bersikap berbeda di tengah situasi yang sulit dan berat, sehingga mampu menjadi inspirasi bagi orang lain? Karena mereka tidak fokus hanya kepada masalah, tetapi kepada apa yang lebih penting yang bisa mereka lakukan. Ada kasih di situ. Kekhawatiran tidak lebih besar daripada nilai kehidupan yang mereka miliki. Saudara, bukan hanya para pekerja yang mengalami kesulitan keuangan di masa-masa sekarang ini, saudara, tetapi juga banyak pemimpin perusahaan, bos-bos yang usaha mereka sedang terancam bangkrut. Saya baru saja melihat sebuah video di mana pengusaha-pengusaha bunga di Belanda harus menghancurkan berton-ton bunga mereka karena pameran bunga yang setiap tahunnya diadakan. Kali ini gagal dan tidak ada pembeli, sepi pengunjung. Mereka mengalami kerugian besar dan bahkan terancam bangkrut. Saudara, kesusahan, kesukaran ada di mana-mana di dunia ini sekarang. Firman Tuhan mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hal-hal yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa firman Tuhan saat ini sedang digenapi. Kita sedang menuju pada akhir zaman di mana tanda-tandanya sudah jelas. Jika saudara-saudara membaca di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 3 hingga 14 dan pasal 21 ayat 9 sampai 11, maka di situ telah dijelaskan bahwa sebelum waktu Tuhan tiba, maka yang akan terjadi di muka bumi ini adalah peperangan. Bangsa melawan bangsa, gempa bumi di berbagai tempat, penyakit sampar dan kelaparan, dan tanda-tanda dahsyat dari langit akan terjadi. Apakah semua ini sudah terjadi? Ya, sudah dan sedang akan terjadi, dan semua terjadi seperti yang telah dinubuatkan oleh Tuhan. Hanya saja, saudara, manusia tidak mau melihat tanda-tanda itu. Manusia bahkan tidak mau percaya akan tanda-tanda yang diberikan, sehingga manusia masih saja hidup mengejar segala keinginan hatinya dan hidup menurut keinginan dagingnya sendiri, dan bahkan mampu merancangkan malapetaka bagi sesamanya demi kepentingan diri sendiri. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita agar berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap apa, saudara? Pertama, di dalam Lukas 21:34 berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Di dalam Lukas 21:36 berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dengan kata lain, saudara, yang
Tuhan mau kita lakukan adalah menyesali segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, kemudian benar-benar bertobat, meninggalkan hidup kita yang lama yang mendukakan Tuhan dan memulai hidup yang baru di dalam Kristus, di dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara, mungkin ada yang bertanya begini, tapi dosa saya sudah terlalu banyak. Saya sudah terlalu berdosa kepada Tuhan. Saya tidak layak lagi. Bisakah saya diampuni? Apakah Tuhan mau menerima saya? Saudara ingat perumpamaan yang diberikan oleh Yesus tentang seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Tetapi di antara yang 100 itu ada satu domba yang nakal, yang susah diatur, dan ia memilih untuk memisahkan dirinya dari kawanannya dan berpetualang. Lalu kemudian dia tersesat. Bagaimana sikap gembala, saudara-saudara? Ia tinggalkan yang 99 ekor itu lalu pergi mencari satu domba nakal yang tersesat. Saudara, jika kita pakai logika, pakai akal sehat kita, untuk apa sih susah-susah mencari hanya satu domba nakal? Biarkan sajalah. Toh masih ada 99 domba yang baik. Tetapi itu adalah pikiran manusia yang berbeda dengan pikiran Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dengan jiwa yang tersesat. Si gembala ketika menemukan domba yang sesat itu, ia sangat bergembira, bersukacita. Ia lalu meletakkan domba itu di atas bahunya dan membawanya pulang. Dan bukan itu saja, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tangganya untuk bersukacita bersama dia, karena domba yang hilang telah ditemukan kembali. Saudara, perumpamaan tentang anak yang hilang pun menggambarkan tentang bagaimana sikap seorang bapa yang di surga menerima jiwa yang sesat dan terhilang di dalam dosa dan pelanggaran. Dan ketika mereka menyesal dan rindu untuk kembali, Bapa tidak menolaknya. Bapa tidak mengungkit-ungkit kesalahannya, tetapi menerimanya kembali dengan sukacita. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mengampuni, yang selalu memiliki hati yang lapang untuk mengampuni. Bahkan, ia menanti-nantikan anak-anaknya yang tersesat untuk kembali kepadanya. Saudara, pertobatan seorang berdosa menimbulkan sukacita yang besar di surga. Yesus berkata bahwa bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, melainkan orang yang sakit. Siapa orang-orang sakit itu, saudara? Mereka ialah orang-orang yang berdosa. Jika kita merasa sebagai orang yang sakit, maka yang harus kita lakukan adalah datang kepada Yesus, bertobat, dan terima pengampunan yang disediakan. Lalu mulailah untuk bersungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Hiduplah di dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Hiduplah dalam kasih seorang akan yang lain. Buang akar pahit, dendam, kemarahan. Hiduplah dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Jika hari ini Tuhan kasih kesempatan, maka belum terlambat untuk hidup baru di dalam Tuhan. Di masa kesengsaraan Yesus ini, saudara-saudara, kiranya kita diingatkan akan pengorbanan Yesus Kristus, bahwa kita sekalian, bahwa ia telah mati bagi dosa-dosa kita dan pelanggaran kita. Dan karena itu kita diampuni dan dibenarkan oleh karena pengorbanan Kristus. Daud menyebut orang yang dibenarkan sebagai orang-orang yang berbahagia. Roma 4 ayat 6-8 di situ ditulis begini. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Camkan, saudara. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara, dalam masa yang dipenuhi dengan ketidakpastian, apakah yang bisa membuat manusia atau anak-anak Tuhan merasa tenang? Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di dalam Mazmur 62. Mengapa hanya dekat Allah saja kita bisa merasa tenang? Pertama,
karena daripadanya lah keselamatanku. Orang-orang yang percaya kepada Kristus akan merasa tenang karena Yesus Kristus menjamin keselamatan kita. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ini alasannya mengapa kita bisa merasa tenang sekalipun dunia bergoncang dan bergelora. Karena Yesus telah memberikan jaminan keselamatan untuk setiap orang yang percaya kepadanya dan hidup di dalam ketaatan akan Dia. Yang kedua adalah, kenapa kita harus bisa merasa tenang di masa-masa sukar ini? Sebab dikatakan, daripadanya lah harapanku. Saudara, manusia tanpa pengharapan sama seperti mayat yang berjalan. Dalam hidup ini, siapa sih manusia yang tidak memiliki beban dan tantangan? Tidak ada, saudara. Tetapi hanya dengan memiliki pengharapan, maka ia akan mampu terus berjuang, mengalahkan segala kondisi yang sulit dan bangkit mengatasi keadaan. Mazmur 9 ayat 18 berkata, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Ayat ini menjelaskan bahwa sebesar apapun masalah yang manusia hadapi, yang anak-anak Tuhan hadapi, yakinlah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar. Badai pasti akan berlalu. Namun yang terpenting adalah kita harus menyadari bahwa harapan kita tidak akan sia-sia apabila kita menaruh pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Mazmur 33, 17-18 menjelaskan, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Dan sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberikan keluputan. Artinya apa? Bahwa jangan mengharapkan bantuan atau kita berharap kepada manusia, kepada sesuatu yang lebih besar, entahkah itu uang kita, harta kita, atau kedudukan kita. Itu tidak ada apa-apanya, saudara. Karena ada saatnya itu akan menjadi runtuh dan hancur, dan kita tidak bisa memegangnya sebagai sumber pengharapan kita. Dan ayat selanjutnya katakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Luar biasa, saudara, janji Tuhan ini bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Artinya Allah memperhatikan kita. Allah menaruh perhatian kepada setiap persoalan hidup kita, saudara. Tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Dan yang terpenting adalah ketika kita berharap kepadanya, maka Ia akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Saudara, saat kita ada dalam kesulitan, ketika kita lari kepada manusia, entahkah itu suami, istri, anak, orang tua, keluarga, teman, pacar, atau siapapun, kita hanya mendapatkan bantuan yang sangat terbatas sesuai dengan kemampuan manusia dapat menolong, kan? Tetapi ketika kita berpaling kepada Tuhan, maka pertolongannya itu sangat sempurna, di luar kemampuan manusia, di luar batas kemampuan manusia. Sebab apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Dan Daud telah merasakan hal itu, saudara. Sehingga ia dengan yakin berkata bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara, kuncinya adalah ketika kita harus hidup takut akan Tuhan, maka kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Kita harus juga sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Saudara, dalam masa-masa lockdown ini, sekaligus masa-masa di mana kita memperingati hari kesengsaraan Yesus Kristus, marilah kita semua mengintrospeksi diri kita. Mari kita menyelidiki hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Seperti lagu yang sangat terkenal, Selidiki Aku. Apakah kita selama ini hidup dalam rasa takut akan Tuhan, atau sebaliknya dalam masa-masa ini kita introspeksi? Ataukah mungkin kita terlalu asyik mengejar keinginan-keinginan daging kita? Saudara, inilah saatnya bagi kita untuk meninggalkan semua kehidupan yang tidak berkenan dan kembali kepadanya. Karena dunia ini hanya menawarkan sesuatu yang tidak membahagiakan kita. Mungkin bahagia di awal-awal, saudara, tapi ujungnya adalah maut. Karena itu tinggalkan semua itu, saudara. Yesus berkata, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, karena Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, ketika Allah menerima kita, orang yang berdosa ini, lalu melepaskan kita, mengampuni kita, dan tidak mengingat-ingat lagi dosa kita, bukankah kelegaan itu ada pada kita? Bukankah kita akan lebih ringan untuk menjalani kehidupan kita ini? Saudara, apapun yang terjadi, marilah kita belajar untuk menguasai diri kita, agar kita bisa berdoa. Saudara, berdoa adalah salah satu cara untuk menemukan ketenangan batin dan jiwa. Karena jiwa yang lelah hanya bisa mendapat perhentian dan kedamaian ketika jiwa kita terkoneksi dengan Yesus Kristus, dengan pencipta kita. Kita akan merasa tenang ketika kita memiliki hubungan yang baik dan erat dengan Yesus. Saudara, kiranya ketenangan, damai, sejahtera dapat memenuhi hati kita, karena kita meyakini bahwa Yesus adalah keselamatan kita, dan Yesus adalah harapan kita akan kehidupan yang kekal seperti yang Ia janjikan. Akhirnya, saudara, saya akan mengakhiri perenungan firman Tuhan ini dengan satu ayat di dalam Nahum 1 ayat 7 yang mengatakan, Tuhan itu baik. Amin. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Haleluya, saudara. Tuhan selalu baik untuk saudara dan saya. Tidak peduli apapun kondisinya, Ia selalu baik di segala waktu dan keadaan dan cuaca. Tuhan adalah tempat pengungsian ketika kita merasa kita terancam. Orang biasanya mengungsi ke tempat yang aman. Maka tempat yang aman itu adalah di dalam Yesus, saudara. Pergilah dan carilah tempat pengungsian itu di dalam Dia. Apalagi di masa-masa kesusahan dan kesukaran seperti sekarang ini. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Saudara, luar biasa ketika orang mengenal kita, bukan? Ketika kita mengenal seseorang dan ketika orang itu butuh bantuan, bukankah kita akan tergerak menolong? Orang yang tidak kita kenal aja, ketika mereka membutuhkan pertolongan, kita tergerak untuk menolong. Apalagi ketika kita mengenal. Dan Yesus, Allah kita, mengenal dengan benar orang-orang yang berlindung padanya. Artinya kita tidak akan luput dari pertolongannya, saudara. Percaya dengan sungguh kepada Dia. Saudara, kiranya kita semua akan mengimani janji Tuhan ini. Dan yang terutama, belajar untuk hidup selalu berjaga-jaga. Dan terlebih dari itu, Tuhan, saudara-saudara, mari kita menenangkan jiwa kita agar kita mampu untuk berdoa. Banyak hal yang perlu kita berdoakan untuk saat-saat sekarang ini, saudara. Doakan untuk dunia ini, doakan untuk negara kita masing-masing, doakan untuk keluarga kita, untuk masyarakat di mana kita tinggal, saudara-saudara, lingkungan, untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri. Dan terlebih doakan untuk keselamatan jiwa kita, agar saat Ia datang kembali, Ia mendapati kita tetap setia, dan kita didapati mengasihi Dia, sehingga Ia berkata bahwa sabaslah hai engkau, hambaku yang setia, marilah masuk di dalam perhentian bersamaku. Terima kasih, saudara. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita sekalian, dan kiranya damai sejahtera Allah akan terus menaungi dan menyertai kita dimanapun kita berada. Amin.